Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Mardianingsih, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari KKNDR Kelompok 85 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang potensi investasi keuangan syariah pada saat pandemi COVID-19. Kita semua tentu tahu saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan bangsa dan pribadi. Keuangan syariah memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi pada perekonomian. Namun, di awal tahun 2020, dunia dilanda wabah virus COVID-19 yang memberikan efek kepada seluruh bisnis dan keuangan, sehingga membutuhkan ketelitian yang lebih jeli dalam memilih produk yang sesuai dengan kemampuan finansial saat ini. Investasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan saat ini. Dengan kondisi saat ini, mungkin menimbulkan keraguan investasi. Namun, seharusnya kondisi sekarang tidak menjadi penghalang bagi investor yang ingin berinvestasi karena selalu ada peluang dalam kondisi. Dengan segala keterbatasan yang dihadapi dan juga mempertimbangkan resiko-resiko yang melekat dalam investasi, para investor perlu lebih teliti dan lebih cermat dalam memilih produk investasi yang sesuai dengan finansial masing-masing. Untuk itu, saya akan menjelaskan tentang perkembangan potensi investasi di keuangan syariah di masa pandemi COVID-19 saat ini. Berdasarkan data WHO, coronavirus telah menginfeksi lebih dari 7,2 juta jiwa secara global pada lebih dari 200 negara di dunia. Bahkan hampir di semua negara, kondisi ini mengakibatkan kerugian fisik dan material serta memberikan dampak langsung pada kegiatan ekonomi. Pandemi COVID-19 yang kian meningkat juga berpengaruh pada sektor bisnis, tak terkecuali pada investasi. Yang paling penting adalah yang kita pahami bahwa instrumen keuangan syariah lebih kebal terhadap pengaruh pandemi jika dibandingkan dengan instrumen konvensional. Ini adalah gambar ringkasan yang tersirat dari tekanan pandemi COVID-19 terhadap instrumen keuangan yang ada, bahwa instrumen syariah lebih kebal dari pengaruh pandemi COVID-19. Instrumen suku juga dianggap lebih tahan dibandingkan dengan instrumen obligasi. Berdasarkan data return, suku di pasar sekunder menurun selama 3 bulan terakhir sebesar kurang dari 2,52% atau 6,45 poin, sedangkan pasar sekunder obligasi secara komposit mengalami penurunan lebih dalam sebesar kurang dari 4,46% atau 12,6 poin. Dengan bertambahnya kegiatan investasi oleh pandemi COVID-19, suara investor memutuskan untuk mengalihkan dana dari investasi beresiko ke investasi yang lebih aman. Bahkan tidak sedikit para investor yang memutuskan menarik dananya untuk sementara berhenti berinvestasi sampai kondisi kembali normal. Hal ini terjadi karena meningkatnya kekhawatiran para investor terkait dengan ketidakpastian kondisi yang akan datang. Kondisi ini juga menimbulkan banyak pertanyaan terkait keputusan investasi di era pandemi. Padahal pandemi COVID-19 yang melanda dunia tidak bisa dijadikan penghalang untuk berinvestasi. Hal-hal yang menjadi kunci utama untuk berinvestasi di tengah wabah ini antara lain dengan melakukan valuasi kembali nilai ekonomi dengan cermat dan memilih sektor-sektor yang akan menjadi tujuan. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk mengetahui tips-tips untuk memilih produk yang aman dan memiliki potensi untuk bertujuan dalam masa pandemi COVID-19. Nah, sekian video dari saya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ya.